Masa aksi yang menuntut adanya pembatalan pembahasan RUU HIP sudah membubarkan diri dari gedung DPR sore tadi. Masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka membubarkan diri seusai salah satu perwakilannya bertemu dengan pimpinan DPR. Salah satu perwakilan yang bertemu Ketua Badan Legislasi DPR itu adalah Ketua PA 212 Slamet Ma'arif. Perwakilan pimpinan DPR menjelaskan jika bola panas RUU HIP bukan ranah mereka, namun pimpinan DPR mengklaim jika akan tetap menyampaikan aspirasi masa aksi. Sebelumnya, massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia mengepung pagar belakang gedung DPR. Mereka menuntut agar DPR dapat mencabut RUU HIP serta membubarkan panitia kerja yang dianggap mencoreng Pancasila sebagai ideologi negara. Massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI pagi tadi menutup pintu pagar belakang gedung DPR RI Jakarta Pusat. Massa GMBI yang datang dari beberapa wilayah di DKI Jakarta dan Bekasi ini menuntut agar DPR RI mencabut RUU HIP serta membubarkan panitia kerja RUU HIP yang dianggap mencoreng Pancasila. Para demonstran berharap dapat bertemu dengan panitia kerja RUU HIP untuk membahas tuntutan mereka. Tuntutannya satu, bahwa kita yang tergabung di LSM GMB ini sudah punya ikrar janji di mana akan setia bela Pancasila. Nah, ketika kami mendengar Pancasila akan dibuat semacam rancangan undang HIP ini, jelas-jelas ini menurunkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Polisi berjaga saat demonstrasi berlangsung untuk menjaga agar demonstrasi tetap berlangsung aman. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Andrian, dan Ade Steven, iNews melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju datang ke DPR untuk memberikan surat terkait sikap resmi pemerintah soal RUU haluan ideologi Pancasila yang selama ini menuai polemik. Para menteri mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menggantikan RUU HIP. Pada dasarnya pemerintah menolak 2 poin isi RUU HIP, diantaranya TAP MPRS tentang ajaran komunisme dan ketentuan soal Trisila dan Ekasila. Penolakan 2 poin tersebut merespon protes dari masyarakat. Sementara itu Puan Maharani berharap nantinya konsep RUU akan mendapat masukan dari masyarakat. Puan memastikan konsep RUU BPIP akan berbeda dengan RUU HIP karena telah menghilangkan sejumlah pasal yang dianggap kontroversi. Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal. Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya, sekali lagi saya sampaikan, hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya, masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya silahkan. Tadi kami bersepakat juga nanti akan segera dibuka ini dokumen terbuka, nanti bisa dilihat di websitenya DPR. Terkait dengan usulan RUU HIP diganti dengan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Muhammad Nabil Harun dalam dialog iNews sore hari ini. Undang-undang ini kita pasti akan pelajari dulu ya, isinya apa, gitu. Penguatan BPIP-nya di mana. Jangan sampai kemudian isinya nanti kemudian menguatkan tafsir Pancasila menurut penguasa.
Ini pengalaman yang membuat akhirnya Pancasila menjadi alat kekuasaan satu rezim, karena Pancasila ditafsirkan dengan tafsir penguasa, ya kan? Dulu Bung Karno menafsirkan Pancasila dengan tafsirnya, makanya muncullah Nasakom. Zaman Orde Baru Pak Harto juga begitu, memasakkan tafsir Pancasila sesuai dengan kekuasaan beliau, sehingga muncullah dominasi kejawen, muncul kepercayaan. Nah sekarang jangan sampai kemudian Pancasila ditafsirkan dengan penguatan BPIP tadi menjadi sosial komunis, kan nggak boleh juga. Baik, makanya mesti dipelajari dulu nanti isinya apa. Saya langsung ke Gus Nabil, tanggapannya dikhawatirkan katanya sosial komunis. Silakan Gus. Ya, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi ini supaya jelas dan terang benderang. Hari ini pemerintah sudah datang ke DPR dan DPR bersama pemerintah sudah sepakat untuk tidak lagi membahas RUU haluan ideologi Pancasila. Terima kasih. Itu sudah tidak ada dan tidak dipakai. Nah, kemudian pemerintah menyerahkan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Justru ini selaras dengan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, di mana supaya Pancasila ini tidak dirubah-rubah lagi, Pancasila ini tidak diganggu-ganggu lagi, maka perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila melalui badan ini. Bayangkan saja Mbak, sekelas perpustakaan saja punya undang-undang, sekelas Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Bintang 3 saja punya undang-undang. Masa badan sepenting pembinaan ideologi Pancasila ini tidak memiliki undang-undang? Justru ketika ini tidak berbentuk undang-undang, ini bisa menjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Slamet tadi. Ini bisa menjadi bisa menjadi otoriter, bisa menjadi tafsir tunggal dan sebagainya. Oleh karenanya perlu adanya undang-undang BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang tidak akan dibahas saat ini. Nanti akan dibahas ketika pandemi COVID-19 sudah berlalu, begitu. Baik Pak Slamet. Dan soal komunisme dan lain sebagainya, saya pastikan tidak ada, karena dalam rancangan undang-undang BPIP ini mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 juga dicantumkan. Ada undang-undang anti terorisme di situ. Pemirsa, hingga malam ini banjir di Wajo, Sulawesi Selatan belum juga surut. Ratusan kepala keluarga masih mengungsi dan kekurangan bahan makanan. Banjir di Wajo, Sulawesi Selatan belum juga surut malam ini, bahkan terus meninggi. Ratusan warga masih mengungsi di posko banjir dengan kondisi seadanya. Kini warga masih membutuhkan bantuan berupa makanan dan susu untuk balita. Kami mengungsi di sini karena kita takut dengan ketinggian air, takut anak-anak kecebur. Itu yang mengkhawatirkan kami, makanya kita yang paling banyak anak-anak di sini yang paling kami butuhkan ada berupa paket pampers, susu balita, dan untuk makanan bergizi untuk balita-balita kami. Banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan semakin meluas. Akibatnya puluhan desa dan kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian 3,5 meter. Banjir yang merendam 44 desa dan 21 kelurahan di 8 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan semakin meluas. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 3,5 meter ini menyebabkan puluhan ribu jiwa terdampak. 794 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi lantaran rumah mereka terendam hingga atap. Banjir diperparah dengan air kiriman dari tanggul Sungai Walenai yang jebol. Kini korban terdampak banjir yang bertahan di tenda-tenda pengungsian berharap bantuan sembako dan perlengkapan bayi. Para pengungsi mengaku saat ini bantuan yang datang baru berasal dari sejumlah dermawan. Terus untuk tubuh sendiri dan sembako juga? Iya, sembako juga, iya. Susu kalau ya. Untuk memenuhi untuk saat ini Bu, apa yang kita butuhkan? Itu yang dipentingkan gitu makanan Pak. Makanan ya? Iya. Jadi menunggu makanan ini Bu? Iya.
Data yang dihimpun, banjir merendam 7.989 rumah warga dengan ketinggian muka air bervariasi. Sementara warga yang terdampak banjir sebanyak 48.197 orang. Banjir juga merendam belasan masjid, puluhan sekolah, dan ribuan hektar sawah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amar Sengkan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga korban banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih mengungsi. Warga masih membutuhkan bantuan berupa air bersih, obat-obatan, hingga pakaian. Sudah 4 hari lamanya warga di Bukit Dusun Lawadi, Desa Rada, Luwu Utara, Sulawesi Selatan mengungsi. Warga masih membutuhkan sejumlah bantuan berupa air bersih, obat-obatan, pakaian, susu bayi, serta selimut. Warga berharap dapat direlokasi ke tempat yang lebih layak lantaran khawatir akan penyebaran COVID-19 karena berdesakan dengan pengungsi lain. Tujuan yang mendasarnya apa, Bu? Pakaian dalam, Apalagi? air bersih. Terus itu ada, Bu? Apalagi tuh? Obat-obatan. Ya, obat-obatan. Tapi kalau obat-obatan sudah memadai ini. Sudah ada juga pemeriksaan kesehatan. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan hingga Kamis sore mencapai 30 orang. 6 diantaranya belum teridentifikasi. Hingga Kamis sore, jumlah korban tewas akibat banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan mencapai 30 orang. Dari 30 korban, 6 diantaranya belum teridentifikasi. Tim Basarnas menghentikan sementara pencarian dan akan dilanjutkan pada Jumat pagi. Dari pencarian hari pertama dan sampai hari ini pukul 17.05 yaitu berjumlah 30 orang dalam keadaan meninggal dunia. Korban yang lain, Pak, apa masih ada yang dicari atau gimana, Pak? Untuk saat sekarang ini masih ada yang dicari karena masih ada data-data dari warga atau keluarga korban yang melapor di posko. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memantau kondisi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan laporan Kesatuan Pengelola Hutan Sungai Rongkong dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, banjir diduga disebabkan longsoran yang cukup besar di Pegunungan Lero yang mengarah ke Sungai Rada. Demikian juga pegunungan lainnya yang mengarah ke Sungai Masamba. Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan longsoran lebih dari 20 titik di pegunungan. Banjir di Kabupaten Luwu Utara telah menelan puluhan korban jiwa. Sejumlah korban lain masih dilaporkan hilang. Ada 6 kecamatan yang terdampak banjir bandang yang meliputi 4.930 kepala keluarga. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.